بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Nurun ya Hadi, ya Latifu ya Khabir, ya Fatahu ya Alim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, huts biyadi qolatihi lati adrikni. Pemirsa Saven TV yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa. Dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir, amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini yang akan kita sampaikan adalah tentang kisah cinta, bagaimana kita menyayangi, meneladani dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cara yang dapat kita lakukan, ya. Salah satunya adalah kita dapat mempelajari sifat-sifat beliau dan juga teladan-teladan apa saja yang telah disampaikan oleh beliau. Nah, untuk kali ini Pak Guru akan menyampaikan tentang kisah Rasulullah, ya, yang mana dapat menimbulkan rasa cinta kita kepada beliau. Yang pertama, bahwa keagungan Rasulullah itu derajatnya sangat mulia di hadapan Allah. Di sisi Allah, beliau adalah makhluk yang sangat mulia dan adalah kekasih yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama, kisah kenapa Rasulullah itu sampai sangat dicintai oleh Allah. Manakala kita melihat kisah Isra dan Mi'raj, kita dapat melihat di sana bahwa Rasulullah pada saat beliau dihantarkan oleh malaikat Jibril menghadap kepada Allah, kan kemudian Rasulullah berjumpa dengan Allah secara langsung, berhadapan dengan zat yang maha mulia. Pada saat itu Allah menyampaikan langsung salam kepada beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Luar biasa sekali. Allah adalah segala sesuatu pencipta yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, menyampaikan salamnya kepada sang kekasih, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah tidak semata-mata langsung menjawab Waalaikumsalam ya Allah, tidak. Tapi Rasulullah mendoakan umatnya. Beliau sangat mencintai umatnya, sehingga pada saat berhadapan dengan Allah pun beliau menjawab salam dengan doa kepada umatnya. Itu salah satunya. Yang berikutnya, solawat. Bacaan solawat itu oleh Allah diabadikan dalam bentuk satu ikhtiar, dalam bentuk satu usaha umat Rasulullah, yaitu dengan dalam solat. Dalam bacaan solat itu ada tercantum bacaan solawat, ya. Setiap kita melaksanakan solat, kita setiap melaksanakan solat 5 waktu dari maghrib, subuh, duhur, asar, isya, semuanya membaca solawat. Itulah kenapa Allah begitu memuliakan Rasulullah. Jadi solawat itu dimasukkan ke dalam bacaan solat. Yang ketiga, Allah selalu memerintahkan kepada manusia untuk melakukan berbagai macam ibadah. Salah satunya, misalnya Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita haji, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, Allah memerintahkan kita untuk berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi perintah Allah ini tidak dilakukan oleh Allah sendiri. Allah memerintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan zakat, tapi Allah tidak zakat. Karena Allah terlepas dari segala macam kewajiban, karena dialah sang pencipta segala alam semesta ini. Tapi pada saat Allah memerintahkan solawat, maka Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah SAW.
Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita dapat saksikan dalam ayat ini, dalam terjemah bebas yang akan saya sampaikan, bahwa Allah beserta malaikatnya semua bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan dalam ayat itu tersebut, Allah pun memerintahkan kepada orang-orang, kepada manusia, untuk bersolawat dengan sebaik-baik bacaan. Ya, yang standar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau yang panjang lagi boleh, mau yang pendek boleh. Ada yang bacaannya cuma sallallahu ala Muhammad boleh. Silakan. Intinya bahwa Allah melakukan sesuatu perintah dan Allah sendiri melakukan hanya sholawat. Itu tanda kecintaan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Di akhir ayatnya, Rasulullah pada saat Israel datang mencabut ruh yang mulia dari Rasulullah, pada saat ruh naik sampai batas dada, batas tenggorokan, apa yang terucap di lisan Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Hanya umatku, kata Rasulullah, hanya umatku. Dan Rasulullah mengingat umatnya. Rasulullah tidak mengingat yang lain. Rasulullah hanya mengingat umatnya. Kita sebagai umat Rasulullah, kenapa kita tidak berbalas mencintai beliau? Padahal beliau sungguh mencintai kita. Dan dalam suatu kisah, dalam satu majelis, Rasulullah pernah ditanya dan bercakap-cakap dengan sahabat. Rasulullah berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku sungguh rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat heran, kemudian bertanya, ya Rasulullah, kamilah saudara-saudaramu. Kami saudara-saudaramu ya Rasulullah. Bukan. Kalian bukan saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Kalian sahabat-sahabatku. Sahabat kemudian bingung. Siapakah yang dianggap saudaramu ya Rasulullah? Yang engkau anggap saudaramu itu siapa? Rasulullah menjawab, saudaraku adalah mereka yang tidak pernah mengenal aku, tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah bertatap muka dengan aku, tapi mereka mengimani aku. Mereka mencintai aku, dan mereka selalu bersolawat kepada aku. Itulah saudara-saudaraku. Rasulullah menyampaikan demikian dalam terjemah bebas. Hadirin pemirsa Safen TV yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan. Ringkas cerita, semua apa yang kita lakukan kelak di akhirat hanya syafaat Rasulullah yang menjadi harapan kita. Rasulullah mendapat syafaat dari Allah. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang dikenal. Semoga kita termasuk umat yang dikenal oleh Rasulullah pada saat yaumul akhir. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Hutsbiyadi kolati hilati adrikni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.